berkat rohani yang sangat banyak. Ya, di ayat yang ke-24a dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah. Bapak Ibu senang bercerita? Mana lebih senang bercerita atau mendengar? 50-50. Ya. Ada orang lebih suka mendengar, ada orang lebih suka bercerita. Tetapi bagian firman Tuhan ini, ketika kita mengetahui betapa besarnya Tuhan, betapa Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita harus ceritakan kemuliaannya. Kita harus ceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan bersaksi. Ya, bersaksi. Terkadang kita dalam bersaksi ini masih ragu-ragu. Karena apa? Ya nggak tahu apa yang mau kita saksikan. Ya, tentunya kita mau saksikan keselamatan kita yang sudah benar-benar ditebus Tuhan. Kita pun nggak tahu apakah kita yakin masuk surga atau tidak. Kan gitu. Ya, apakah kita bisa bersaksi? Apakah kamu yakin masuk surga? Kamu kata, aku nggak yakin. Nggak tahu kita. Maka kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kalau bisa dibuat di sini program bagaimana cara-cara menginjili. Ya, cara-cara memberitakan firman Tuhan. Ya, para majelis dulu dibina pertama, kemudian jemaat-jemaat muda-mudi semuanya bisa bersaksi. Nah, jadi kalau kita sudah diperlengkapi, kita bisa memberitakan. Nah, jadi ceritakanlah itu. Kalau Bapak Ibu senang saja membaca Alkitab, pasti bisa menceritakan. Ya, karena kita sudah saksikan di dalam bagian firman Tuhan dan juga sudah kita rasakan. Ada orang contohnya mau bunuh diri karena putus asa. Kita bersaksi, Yesus sangat peduli kepadamu. Kalau kamu mau datang kepada Tuhan, saya pun dulu seperti itu. Ada masalah, mau bunuh diri rasanya. Tetapi oleh karena Tuhan menguatkanku, itu kan, aku diselamatkan. Nah, jadi inilah kesaksian, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya, jangan kita menganggap aku ini kan nggak pintar, nggak sekolah. Saya punya majelis dulu, dia nggak sekolah pendeta, tapi kalau memberitakan firman Tuhan luar biasa, ya, diurapi. Karena apa? Dia suka baca Alkitab. Setelah dia baca, diulang lagi, rajin persekutuan, sehingga ketika dia mendengar firman Tuhan semakin diperlengkapi. Jadi ketika dia berkhotbah, wah, luar biasa. Karena dia cinta firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bersaksi. Ya, kita perlu bersaksi memberitakan Injil. Karena gereja kita ini bukan yang namanya Gereja Misi Injil Indonesia. Kalau berarti jemaat itu harus bisa menginjili Indonesia, ya kan gitu. Masyarakat Indonesia harus bisa memberitakan Injil. Jangan terlalu sibuk dulu, ya, dengan masalah-masalah. Sibuk dulu kita jadi berkat. Amin. Karena ketika kita memberitakan Injil, Bapak Ibu, ada nanti mahkota yang disediakan Tuhan. Jadi ada 7 mahkota yang kita bisa dapatkan di surga. Kalau kita kuat dalam pencobaan, ada mahkotanya. Kalau kita beritakan Injil, ada mahkotanya. Ketika kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, ada mahkota. Kita selalu, ya, tujuan kita hanya jangan masuk surga saja, tapi kita harus rebut juga mahkota yang Tuhan sediakan di surga. Ya, jadi tujuannya, ingat, jangan hanya masuk surga. Masuk surga itu ketika kita percaya sama Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu masuk surga. Ya, dan di surga itu ada yang kita harus dapatkan mahkota. Ya, itu juga harus kita dapatkan, Bapak Ibu. Ya,
Jadi ceritakanlah, jangan katakan aku ini nggak mampu, aku ini nggak sekolah, dia lebih hebat dari aku. Gak mungkin lah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Naaman. Naaman ini panglima, orang hebat, orang terpandang. Siapa yang bersaksi kepadanya? Seorang anak yang tertawan dari Israel, anak kecil, seorang perempuan gadis. Ketika dia sakit kusta, apa yang diceritakan si anak ini? Di Samaria ada namanya Nabi Elisa. Andaikan Tuanku mau datang ke situ, sembuh katanya. Ya, sembuh. Maka dia pergi ke sana. Nabi Elisa hanya katakan, ayo berendam 7 kali di Sungai Yordan, katanya. Dia merepet, masa aku di Sungai Yordan? Padahal di kampungku sana banyak sungai yang cantik-cantik, katanya. Kan gitu. Ya kan? Berendam 7 kali, katanya. Dia berendam di sana. Apa yang terjadi? Sembuh dia dari kustanya. Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat di sini anak kecil bisa dipakai Tuhan bersaksi. Bahkan bukan hanya kustanya yang sembuh, imannya pun yang sembuh. Dia katakan, aku baru tahu hanya di Israel ada Allah yang hidup. Yang dulunya dia tidak percaya sama Tuhan, dia jadi orang yang percaya sama Tuhan. Ya, jadi jangan melihat kelemahanmu, ya, jangan melihat kepada kekuranganmu. Lihatlah kuasa Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Ya, siapapun bisa dipakai Tuhan, asal mau dia berserah kepada Tuhan. Nabi Yeremia saja ketika diutus Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan berkata, jangan katakan aku masih muda, tidak pandai bicara. Ya, kepada siapapun kau putus, haruslah engkau pergi. Ya kan? Apa yang kufirmankan, beritakanlah itu, katanya. Maka dia pergi, beritakan itu. Ya, Tuhan jamah mulutnya, sehingga yang dulunya dia tidak pandai berkata-kata, dia pandai berkata-kata. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan urapi kita, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan percayakan kepada kita. Nah, maka bersaksilah, amin. Bersaksilah, ceritakanlah perbuatan Tuhan. Itulah respon kita. Yang kedua, kita membaca dulu 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Bapak Ibu membaca sama-sama 2, 3 ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3 ya. Iya. Respon kita, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berdirilah teguh Bapak Ibu di dalam kebenaran. Ya, jangan goyah. Tetaplah kuat di dalam iman. Sebab kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang Bapak Ibu bisa buat di hadapan Tuhan, itu tidak sia-sia. Allah memberikan upah, ya, tidak sia-sia. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, bagaimana pengorbanan kita di sini? Ya, salah satu tiang rohani kita kan pengorbanan. Secara khusus dalam hal materi, kita dipercayakan untuk memberikan persepuluhan kita. Karena itu juga difirmankan oleh Tuhan,
kita sudah mau dengan iman, dengan rela, dengan pengorbanan memberikan persepuluhan kita itu kepada Tuhan. Kalau saya tanya majelis Pak Bendahara, berapa persen kira-kira di gereja kita? Masih belasan orang. Ya, puji ya? Belasan orang ya. Berarti sudah mulai bertumbuh di sini. Kalau di tempat saya sana masih 5 orang. Ya. Sini masih belasan orang. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita memang beriman sungguh-sungguh bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku dapat segini Tuhan, aku mau kasih perpuluhan ini Tuhan. Karena itu butuh doa dengan iman. Ya, karena kalau tanpa iman kita akan goyah, kita akan ragu-ragu, kita akan menganggap banyak sekali itu. 3 juta gaji kita langsung 300.000. Kan gitu. Ya kan? Yang dulunya kita kasih hanya persembahan contohnya 2.000. Masuk kita ke MII langsung 300.000. Kalau nggak diimani itu Bapak Ibu sulit. Ya. Kalau nggak diimani sulit sekali. Tapi kalau kita imani, Kristus telah memerdekakan kita. Kita kumpulkan harta kita di sorga. Kita pasti mau taat. Ya. Karena apa? Apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Di sorga nanti Tuhan tidak tanya, sudah berapa kantong emas engkau kumpulkan? Bawalah dulu sedikit ke sini. Tidak. Ya, sudah seberapa luas lahanmu? Sudah seberapa luas padimu? Sudah berapa banyak lumbungmu? Pernah dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya yang bodoh itu? Ya kan? Dia kaya raya, tetapi ya, ketika dipanggil Tuhan, untuk siapakah itu nanti? Tinggal semuanya yang kita bawa. Ya, kita terlalu sibuk di dunia ini mencari untuk kita sendiri, tapi lupa kita mengumpulkan harta di surga. Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di surga, jangan di dunia. Di dunia ngengak dan karat merusakkannya, pencuri datang untuk mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Di surga ngengak dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak datang untuk mencurinya. Jadi kita kumpulkan itu, nanti kita menikmati luar biasa di surga Bapak Ibu. Ya, kita nikmati apa yang sudah kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, apa yang sudah kita tabur, itu yang kita tuai. Dikatakan di Mazmur itu, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, memang mencucurkan air mata itu Bapak Ibu. Bagaimana kita berkorban, ya, uang kita, tenaga kita, ya, bahkan juga terkadang kita nggak dapat balasan yang setimpal. Kita mencucurkan air mata itu, tetapi kita akan menuai di dalam kegagalan. Ya, mari Bapak Ibu, taatlah kepada Tuhan sekalipun kita belum melihat apa yang sudah kita dapatkan, tapi kita harus mau taat. Ya, karena itulah namanya iman. Dasar dari segala sesuatu dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan, iman itu ada buktinya. Ya. Buktinya itu apa? Itulah yang harus kita taati. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga respon kita, mengucap syukurlah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah kepadamu. Jadi sangat sulit mungkin kita mengucap syukur kalau ya situasinya sulit. Tapi kalau situasinya ya aman-aman, bisa mengucap syukur. Bahkan ada juga yang tidak mengucap syukur. Ya. Kalau apa yang kita doakan itu, contohnya kita punya proyek emas, di sini ada nggak tambang emas? Oh, nggak ada ya.
ya, atau mungkin panen gagal contohnya, apakah kita mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau apa yang kita doakan itu belum terwujud, apakah kita mengucap syukur? Ini pertanyaan. Firman Tuhan mengatakan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Ya, itu kehendak Tuhan Bapak Ibu, mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur. Di kampung kami, di Pagaraya, banyak yang tidak punya anak, termasuk juga kami. Sudah 4 tahun kami menikah, belum juga Tuhan karuniakan anak. Ya, tapi mengucap syukur juga. Oleh karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Coba dulu di waktu kami melayani di Pekanbaru, langsung Tuhan kasih 4 anak. Ya, 1 setahun. Gitu. Berturut-turut kan gitu. 1 setahun. Mungkin mau datang ke Kalimantan ini sudah berpikir kan gitu. Ongkos bagaimana? Kan gitu kan? Tapi Tuhan sudah atur. Nanti Pak Pendeta mungkin di Pagaraya akan dapat anak. Ya kan gitu. Ya, doakanlah Bapak Ibu ya. Nah, artinya harus mengucap syukur. Ada orang teman kami dulu, hamba Tuhan, anaknya baru lahir, gak ada anusnya. Jadi 7 bulan dirawat. Bayangkan ya kan? Jadi kalau kita melihat, wah, kadang juga anak itu membuat kita kesusahan juga ya kan gitu. Habis ratusan juta Bapak Ibu untuk operasi. Ya kan? Kalau ayam tadi kita potong, ini manusia. Ya kan gitu. Ya kan? Ya kalau ayam sakit kita potong, kalau manusia gak mungkin kita potong, kan gitu. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, ya, nggak ada anusnya. Kayak mana dia buang air besar? Ya tuh kan? Dioperasi lah di sini, makan biaya banyak-banyak, memiskinkan orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, selama Bapak Ibu contohnya bekerja dengan istri, dua-duanya bekerja, nggak ada lagi istirahat, gereja pun nggak ada lagi. Anaknya 5 lahir normal, besar-besar. Datanglah 1 lagi. Dengan hanya 2 bulan bisa dihabiskan semua harta Bapak Ibu itu. Ya kan? Karena anak sakit-sakitan. Bayangkan, mengucap syukur sajalah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kalaupun kita ada di sini yang belum punya anak, ada jemaat kita di sini belum punya anak. Oh, berarti di sini semuanya ada. Subur-subur. Mantap semuanya di sini ya. Nah, kalau kami di sana banyak Bapak Ibu. Dan saya berpikir entahnya karena jalan kita ini ya. Ya kan? Jalan kita ini pun hancur sekali. Saya kemarin waktu bonceng ibu, dia lompat-lompat begini. Dalam pikiran saya, ya Tuhan, kuatkan istriku. Kan gitu. Ya kan? Nah, soalnya kami pelayanan di Pekanbaru pun seperti ini medannya. Ya kan? Di sini pun seperti ini medannya. Tapi kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Nah, jadi mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang memberkati kita, Allah pribadi yang layak menerima pujian. Amin. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah. Kami dengarkan, kami renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati supaya firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami semuanya. Berkatilah semuanya jemaat-jemaat Tuhan. Berkati seluruh majelis. Berkati hamba-Mu yang melayani tempat ini. Tuhan urapi, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, supaya sungguh-sungguh mereka menjadi alat di tangan Tuhan, saksi-saksi Allah yang hidup. Karena Engkau Allah yang besar, yang telah mengerjakan perbuatan-perbuatan bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan.
Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan bagi kita. Biarlah kita boleh menjadi berkat dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dimanapun berada, apapun pekerjaan kita dan dimanapun kita bekerja. Kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi yang bertugas pada hari ini kami persilakan. Keluarga Bapak Andreas. Odong, ayo dong. Ya, hari ini memang saya keluarga kami ya masih sakit, jadi tidak bisa ikut ibadah. Ya, kita doakan juga nanti masuk ke dalam doa. Mari kita doa di persembahan hari ini. Bapa di surga, Bapa yang terus di dalam nama Yesus. Saat ini kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan atas ibadah yang kami lakukan hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan menjalankan persembahan. Kami berkati persembahan ini, siapkan anak yang beri pada hari ini, memberkati usaha kerja dan juga yang belum sempat memberi kami berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan kami menjalankan hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan mulia. Amin. Sambil mengiringi persembahan kita akan mengangkat pujian di dalam Tuhan Yesus. Bakung yang dilemah. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan
untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan di siang hari ini. Kami telah menikmati puji-pujian, mengagungkan Engkau Tuhan Allah yang sungguh besar, yang telah mengerjakan karya-karya yang besar bagi kami. Kami juga telah mendengarkan firman. Roh-Mu yang kudus senantiasa menerjemahkan firman itu di dalam hati kami. Dan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus kami boleh melakukannya. Berkatilah seluruh jemaat. Biarlah Tuhan memimpin mereka menjalani hari-hari mereka, menjalani pekerjaan mereka, bahkan menjalani kehidupan rumah tangga. Di dalam segala pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat GMI Shalom Siwak di tempat ini. Berkati seluruh anak-anak yang sekolah, Tuhan berikan kepintaran, yang bekerja Tuhan berikan kekuatan, dan yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan juga yang mempertemukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk seluruh majelis jemaat. Biarlah Engkau memberkati, berikan kesehatan untuk mereka boleh menggumuli segala pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bu Pendeta Rupes Talumban Batu yang Kau telah panggil ke tempat ini untuk memberitakan Injil. Pakailah hamba-Mu ini